Assalamualaikum Bu Yesi, apa kabarnya ini hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Bu Dwi Alhamdulillah Bu gimana Yesi Ibu? senang. Alhamdulillah Bu Yesi, saya juga dalam keadaan baik. Insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik Bu Yesi semuanya. Kira-kira nih kalau boleh saya bertanya nih ya Bu Yesi, kok hari ini Bu Yesi itu tidak seperti biasanya nih, yang biasa aku kenal itu kan Bu Yesi selalu semangat gitu kan, ceria. Kira-kira ada masalah apa nih Bu Yesi? Gini loh Bu, jadi saya tuh sebenarnya memang ada sedikit masalah Bu, yang membuat saya beberapa hari ini tuh merasa nggak nyaman, merasa nggak tenang gitu Bu, yang mengganggu pikiran saya gitu Bu. Hmm. Ada masalah yang membuat Bu Yesi semakin gelisah gitu ya Bu Yesi ya? Iya Bu, nah saya makanya butuh banget cerita nih Bu, Ibu kira-kira ada Hmm. waktu nggak Bu? Iya nih Bu Yesi, insya Allah bisa, bisa Bu Yesi, tenang aja. Sebenarnya juga aku dengar Bu Yesi itu sebelum mau pulang sekolah itu Bu Dwi ada yang mau diobrolin. Nah itu dari situ sebetulnya Iya. ada timbul pertanyaan, ini Bu Yesi kenapa nih nggak seperti biasanya dari kemarin itu mau pulang udah mulai agak sedikit terlihat kayak kurang semangat gitu kan. Kalau gitu gimana kalau kita ngobrolnya di taman sekolah aja ya Bu Yesi ya, biar agak lebih santai sih dan rileks tentunya. Boleh Bu, ayo kita ke sana Bu. Oke, kita duduk di sini aja ya Bu Yesi, Iya biar Bu, kena angin iya, iya Bu. asnya ini. Nah, sebetulnya saya sudah penasaran, nyampe rumah pun, ini Bu Yesi kenapa gitu, nggak seperti biasanya. Ada yang mau diceritain nih Bu Yesi terkait masalah Bu Yesi kemarin? Iya, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya Bu, Ibu sudah bisa meluangkan waktu. Saya pengen cerita dengan teman, tapi saya juga bingung mau cerita dengan siapa. Sepertinya sama Bu Dwi lah saya bisa bercerita gitu Bu. Jadi gini loh Bu, saya tuh merasa beberapa hari itu nggak nyaman, nggak tenang pikiran saya gitu loh Bu. Saya tuh kayak butuh butuh bagaimana sih caranya supaya rasa ini tuh kayak hilang gitu. Oke, jadi ada rasa ketidaknyamanan ya Bu Yesi dari kemarin itu. Kira-kira sih Bu, eee, ada yang bisa saya bantu nih untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang akan Ibu harapkan nih dari hasil pembicaraan kita ya, kurang lebih sekitar 15 menit lah ke depan gitu kan Bu Yesi? Iya, jadi saya tuh berharap setelah ngobrol dengan Ibu, saya bisa mendapatkan ketenangan, Bu. Gitu setelah saya bercerita keluh kesah saya, kegalauan saya ini, Bu. Oke, ya jangan terlalu galau nih ya Bu Yesi ya. Kira-kira selain itu apa lagi nih Bu Yesi yang ingin Bu Yesi dapatkan dari obrolan siang hari ini? Ya, saya selain itu juga saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu, Bu. Oh gitu, ya semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Bu Yesi dan juga bisa menemukan solusinya gitu kan ya Bu ya. Jadi permasalahan yang Bu Yesi hadapin itu seperti apa sih Bu Yesi? Boleh nggak sih diceritain? Begini loh, Bu, Ibu tuh masih ingat nggak sih waktu pengawas datang ke sekolah? Nah, itu tuh pengawas kan supervisi saya mengajar di kelas. Nah, saat itu saya mendapatkan teguran, Bu. Oh gitu. Insya Allah masih ingat Bu Yesi yang kemarin Bapak pengawas itu datang ke sekolah. Eh, Bagaimana kok bisa Bu Yesi? Iya, kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya nggak terlalu serius sih, Bu. Tapi ya tetap jadi pikiran saya gitu, Bu. Oh gitu. Sebetulnya tidak terlalu serius ya Bu Yesi ya. Eh, Ketidakseriusannya itu menurut Bu Yesi seperti apa nih Bu Yesi?
Jadi Pak Pengawas itu mengkritik proses belajar mengajar saya Bu di kelas gitu Bu. Gitu. Jadi ketika supervisi kemarin itu proses mengajar Bu Yesi seperti apa kok bisa sampai dikritik seperti itu adalah Bapak Pengawas? Apakah Bu Yesi kurang begitu menguasai dalam pengelolaan kelasnya atau belum menggunakan media sampai bisa dikritik seperti itu oleh Bapak Pengawas nih Bu Yesi? Iya Bu, jadi sepertinya itu beliau tuh keberatan ketika saya di kelas itu tidak mengajar menggunakan buku teks Bu. Oh, jadi permasalahannya itu Bu Yesi yang belum menggunakan buku teks sebagai proses sumber belajar anak-anak gitu ya Bu Yesi. Lalu bagaimana sih tanggapan Bu Yesi terkait dengan respon dari Bapak Pengawas kemarin itu ketika selesai supervisi itu? Iya, jadi sejujurnya tuh saya ya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber gitu, Bu. Bisa dari buku Hmm. yang ada di perpustakaan, bisa dengan apa ya, sumber-sumber yang lainnya gitu, Bu. Bagi saya yang penting itu kan mengacu pada kurikulum gitu, Bu. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu kepada pengawas, sepertinya Pak Pengawas itu tidak berkenan gitu, Bu. Oh gitu. Jadi memang dari segi penggunaan buku teksnya itu ya Bu Yesi. Kalau boleh izin bertanya nih ya Bu Yesi. Jadi selama proses belajar mengajar yang Bu Yesi lakukan ini kira-kira apa sih yang sudah Ibu terapkan mengajar di kelasnya Bu Yesi sendiri? Iya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, terus Mhm. saya juga biasanya menggunakan video-video pembelajaran yang tentunya itu interaktif dan tentu saja menyenangkan gitu Bu menurut saya. Iya, sebetulnya dari yang Bu Yesi jelaskan itu sangat menarik gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu Yesi ya, kalau boleh bertanya nih, kenapa kok bisa sampai Bu Yesi tidak menggunakan buku teks? Apakah memang skenario perencanaan yang Bu Yesi buat itu tidak ada, atau memang lupa ini Bu Yesi kira-kira nih? Iya, jadi kalau menurut saya nih ya Bu ya, menurut saya pribadi itu sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup Bu gitu. Jadi saya lihat juga murid-murid saya dengan saya menggunakan sumber belajar itu sudah termotivasi. Mereka juga sejauh ini menurut saya sudah senang gitu dan saya yang penting tetap mengacu pada kurikulum yang ada gitu, Bu. Iya, sebenarnya itu bagus sih ya Bu Yesi ya. Tapi kalau boleh kita bercerita nih ya Bu Yesi ya terkait dengan hasil belajar siswa nih menurut Bu Yesi. Bagaimana sih hasilnya saat Bu Yesi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut tadi yang sudah dijelaskan video, kemudian dari buku-buku perpustakaan. Eh, ya kita flashback dulu ya Bu Yesi seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak kita itu peserta didik kita tentunya memiliki keragaman profil belajar mereka yang berbeda-beda, minatnya yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda. Nah, kira-kira itu menurut Bu Yesi seperti apa kira-kira nih? Kalau kita kaitkan gitu kan ya. Iya juga sih ya, Bu, ya. Anak-anak Iya, kita kan dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, Bu, ya. Ya juga, saya kok nggak sampai kepikiran sampai situ ya, Bu, ya. Benar juga iya. yang Ibu ini sampaikan. Ya mungkin itu sih ya pentingnya buku teks ya Bu. Saya bukan menjas bahwa itu pentingnya, tapi setidaknya ada titik temunya gitu ketika kita menggunakan buku teks itu sebagai sumber belajar mungkin bisa bisa mengakomodir lebih maksimal lagi dan itu menjadi harapan dari Bapak Pengawas ketika kemarin setelah melakukan supervisi supaya Ibu bisa lebih menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga agar lebih memaksimalkan kegiatan proses belajar mengajar yang Ibu Yesi lakukan. Iya, Bu, ya. Iya, ada benar juga sih kalau seperti itu. Saya jadi ini terbuka juga di pikiran saya. Dari Iya kemarin Bu. tuh kayak kayak gimana gitu, Bu. Ya by the way gini ya Bu, yang ngomong-ngomong ketika kita sudah ngobrol nih Bu Yesi, aku boleh nanya nggak sih perasaan Bu Yesi untuk sekarang ini seperti apa? Iya, jadi terima kasih loh Bu Dwi nih udah nemenin saya ngobrol.
sudah agak sedikit lega saya itu. Cuman Oke. sebenarnya selain itu tuh masih ada sedikit yang mengganjal Bu di hati saya, di perasaan saya gitu Bu. Sampai-sampai aktivitas saya itu kayak keganggu, pekerjaan saya itu agak terganggu gitu, yang di rumah aja saya sampai nggak terpikirkan gitu loh Bu, karena saking ini tuh mengganjal banget bagi saya gitu Bu. Waduh, kayaknya berat banget ini ya Bu Yesi sampai hal-hal yang lain bisa terbengkalai gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Yesi masih apa ya Bu, masih sedikit resah gitu kan? Iya, jadi yang masih ada keresahan itu dan ketidaknyamanan itu lagi ya Bu, selain masalah yang tadi saya sampaikan. Jadi Pak pengawas itu juga selain mengkritik saya, beliau juga menyampaikan hal tersebut ke kepala Hmm. sekolah Bu, gitu. Itu yang jadi pikiran saya Oh, Bu. oh gitu ya Bu Saya Yesi. Kalau takut boleh, nanti tuh akan jadi apa sih masalah di kemudian hari gitu loh Bu. iya, semakin berat gitu ya Bu Yesi ya. Iya, Iya sih, kalau boleh saya simpulkan ya Bu Yesi ya. Jadi tadi yang membuat Bu Yesi merasa kurang nyaman, masih mengganjal di hati Bu Yesi itu hasil dari supervisi kemarin ya Bu ya, karena Ibu Yesi belum menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Yesi, Ibu memberikan argumen mungkin ya, argumen yang membuat pengawas itu agak sedikit tersinggung atau belum bisa menerima gitu kan yang akhirnya menyampaikan juga kepada kepala sekolah itu ya Bu ya si permasalahan yang membuat Bu ya sampai sekarang masih gunda gulana itu. iya bener Bu itu. Saya tuh kepikiran nanti saya bakal dipanggil pengawas nggak ya Bu? Itu loh Bu yang saya pikirkan dari kemarin-kemarin itu Bu. Iya. Dipanggil Pak Kepala Sekolah kok pengawas. Iya sih takut juga ya Bu ya sih apalagi kepala sekolah kan atasan kita ya. Ini Iya, mas saran sih ya Bu ya sih kalau menurut saya untuk masalah ini mungkin kita bisa merefleksikan bersama-sama dan mempersiapkan diri aja sih ya Bu ya ketika suatu saat nanti ketika kita dipanggil gitu kan dan ataupun ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Yesi sudah siap untuk menjelaskan kronologis yang sebenarnya itu seperti apa dan saya yakin beliau juga akan memberikan hal-hal yang positif tentunya yang lebih memotivasi dan menyemangati Bu Yesi lagi dalam proses kegiatan mengajar ke depannya. iya mudah-mudahan ya Bu ya, bisa seperti Amin. itulah Bu. Iya, Amin, amin. Itu yang menjadi harapan kita ya Bu Yesi ya. Jadi iya. dari apa yang sudah kita bahas nih sejauh ini bersama Ibu, kira-kira ada rencana apa sih Bu Yesi untuk selanjutnya? Jadi rencana selanjutnya tuh saya berniat mau menemui Pak Kepala Sekolah Bu, saya mau menceritakan hal ini kepada beliau, dan saya mungkin mau minta saran atau solusi kepada beliau, gitu Bu. Iya. Sebetulnya rencana yang luar biasa ya Bu Yesi, kita bisa untuk mengklarifikasi dan selain yang tadi Bu Yesi utarakan, ada hal lain yang akan Ibu lakukan nggak nih? Selain yang tadi Ibu Yesi akan menemui Bapak Mmm. kepala sekolah nih? Iya, jadi selain itu saya juga berencana mau menemui Pak Pengawas, Bu, gitu. Jadi saya akan meminta maaf kepada beliau karena mungkin ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan beliau gitu, Bu. Dan juga terkait dengan proses belajar, saya mungkin akan mulai menggunakan buku teks selanjutnya sebagai sumber belajar juga selain sumber belajar yang sudah saya gunakan gitu, Bu. Selain itu juga mungkin saya mau minta apa ya, saran dari Pak Pengawas kira-kira seperti apa sih, kalau kita tuh biar mengajar dengan baik tuh yang seperti apa Iya, gitu, Bu. betul Bu Yesi. Jadi kita sama-sama saling belajar gitu ya dari Bapak pengawas juga. Terus bagaimana nih? Tadi yang Bu Yesi sudah rencananya sudah akan menemui kepala sekolah, kemudian menemui Pak pengawas, kemudian dengan kegiatan proses belajar mengajar di kelasnya Bu Yesi seperti apa nanti? Nah, kalau ini nanti mungkin saya rencananya ya akan menggunakan buku teks itu, Bu. Sesuai dengan saran Pak Pengawas, saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, tapi saya juga tetap akan menggunakan sumber belajar yang telah saya gunakan selama ini, karena saya lihat anak-anak juga sudah nyaman dengan sumber belajar yang saya gunakan, gitu, Bu. Masya Allah, luar biasa nih Bu Yesi ya. Langkah penyelesaiannya sudah sangat jelas gitu kan apa yang harus Bu Yesi lakukan dan sebetulnya sudah sangat bagus dan saya mendukung, mengapresiasi dan setuju dengan ide yang akan Bu Yesi lakukan ke depannya gitu. Iya, alhamdulillah Bu, syukurlah pokoknya saya juga udah agak merasa lega gitu Bu. Karena jujur saya tuh kemarin tuh kayak
takut salah dalam mengambil tindakan gitu, Bu. Iya, Makanya betul. saya perlu berbicara, perlu ngobrol dengan teman gitu, Bu. Nah, takutnya tuh gimana ya? Karena kan ini urusannya dengan kepala sekolah. Takutnya nanti akan melebar kemana-mana gitu loh, Bu. Betul betul. Betul, Bu, apalagi ini dengan atasan gitu kan ya. Jadi ya alhamdulillah ketika Bu Yesi sudah merasa lega, tenang, saya pun jadi ikut tenang, bersyukur gitu ya, Bu, ya. Pada akhirnya Bu Yesi juga bisa menemukan, tindakan atau rencana-rencana yang akan Bu Yesi lakukan. Jadi kalau boleh saya bertanya nih Bu Yesi, dari rencana yang Bu Yesi tadi sudah kemukakan, ada nggak sih, komitmen apa yang akan Ibu, lakukan ke depannya? Apakah ada batasan waktu atau deadline yang akan Ibu pergunakan untuk meluruskan permasalahan ini sih? Iya, jadi kalau deadline komitmen saya ya, Bu, secepatnya akan saya lakukan, Bu. Jadi untuk pembelajaran saya akan mulai menggunakan buku teks, kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas, yaitu menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Dan kemudian secepatnya juga saya akan menemui Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal tersebut, dan mungkin besok atau lusa saya juga akan menemui Pak Pengawas, begitu, Oke. Bu. Lebih cepat gitu ya, Bu, ya. Jadi rencana tindakan komitmen Ibu sudah semuanya sudah maksimal. Lalu nih untuk biar rencana tindakannya lebih maksimal lagi, dukungan apa yang kira-kira Bu Yesi butuhkan nih untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, untuk terkait masalah ini ya, Bu, ini sih masih dalam pikiran saya gitu. Tapi saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang serumpun, yang ya Betul. teman-teman sekolah gitu ya, dengan rekan sejawat saya gitu, dengan rekan sejawat, sehingga saya tuh punya apa sih namanya, punya pandangan di rekan yang lain gitu, dan kita bisa saling mengingatkan gitu, Bu. Iya, itu aduh kalau boleh saya bilang, bagus sekali ya, Bu, ya sih, semoga semuanya dapat segera terselesaikan dengan baik dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, kemudian dengan, tenang dan tentunya tetap, termotivasi tetap ya, Bu, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, di kelas Ibu. Saya tunggu nih, Bu, kabar baiknya Bu Yesi selanjutnya terkait masalah yang tadi sudah kita bicarakan ini Bu Yesi. Iya, Bu. Amin lah ya, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Dwi yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya menjadi lega gitu. Nanti saya akan ceritakan lagi ketika saya Iya. sudah bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas. Dan semoga kelak kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita ya, Bu ya. Amin 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 ya Allah. Iya Bu Yesi, sama-sama. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini ya ibarat kata curhatan hati seorang guru gitu ya, ketika Iya. apalagi setelah supervisi kemarin gitu kan, dakdikduknya sampai sekarang udah kerasa betul, ya semoga dengan Bu Yesi bisa bercerita dengan saya pun bisa, mendengarkan dengan baik apa yang menjadi permasalahan Bu Yesi, semuanya bisa terselesaikan dengan baik, Bu Yesi. Iya, Bu. Oh iya, Bu, itu kayaknya bel masuk, Bu. Saya Oh ada iya jam lagi nih, Bu. iya Bu Iya, Yesi, mangga mangga mangga. iya, saya pamit ya, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu Dwi ya. Nanti saya kabari lagi. Sama-sama Bu Yesi, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih, Alhamdulillah. boleh langsung nanya nih lah ya Bu Yesi, kita rileks dulu, Ya, umpan baliknya nih seperti apa nih? Tadi luar biasa permasalahan yang Bu Yesi utarakan. Kira-kira iya. bagaimana nih perasaan Bu Yesi setelah saya coaching ini? Iya, setelah di-coaching sama Bu Dwi, saya merasa senang, Bu, ya. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu ternyata eh, yang kita pikir rumit kalau kita Betul. bersama-sama, kalau kita apa ya namanya ceritakan dengan teman keluh kesah kita, akhirnya adalah titik terangnya gitu, Bu. Jadi terima kasih itu yang saya sampaikan kepada Bu Dwi, karena telah memberikan coaching kepada saya jadi merasa lega. Selanjutnya saya juga berharap
kita bisa menjadi yang lebih baik lagi saat kita mengajar gitu, Bu. Amin. Ya semoga nanti kita juga ketika ada masalah-masalah ke depannya tidak perlu sungkan untuk saling bercerita, untuk memberikan saran, untuk memberikan solusi gitu ya Bu terkait masalah-masalah yang kita ketemui esok ke depannya. Tidak hanya terkait dengan masalah kita sebagai seorang guru, mungkin bisa jadi nanti kita menemukan masalah-masalah terkait peserta didik kita dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Begitu ya Bu Yesi. Terima kasih banyak ini Bu Yesi atas waktunya Iya, juga. Terima sama-sama. kasih juga umpan baliknya. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Langsung isi ini ya, refleksi ya. Iya Bu.